Harga pangan di Indonesia tahun 2026 kembali menjadi topik yang paling sering dibicarakan masyarakat dari pagi sampai malam. Rasanya hampir tidak ada hari tanpa pembahasan soal harga beras, cabai, bawang, minyak goreng, telur, hingga ayam yang perlahan terus membuat masyarakat menghela napas panjang setiap kali pergi ke pasar atau minimarket. Bahkan sekarang banyak orang bercanda, kalau masuk pasar tradisional itu bukan lagi soal siap membawa uang, tetapi siap membawa mental. Dulu orang datang ke pasar sambil santai memilih bahan makanan favorit. Sekarang, sebagian orang justru mulai menghitung langkah sebelum berhenti di depan penjual cabai. Tanya harga dulu atau langsung pergi pura-pura di telepon? Mungkin itu pertanyaan yang diam-diam muncul di kepala banyak pembeli ketika melihat harga kebutuhan pokok yang naik turun tidak menentu. Memang terdengar lucu. Tetapi di balik candaan itu sebenarnya ada keresahan besar yang sedang dirasakan masyarakat Indonesia saat ini. Kenaikan harga pangan kali ini terasa lebih sensitif karena dampaknya benar-benar langsung mengenai kehidupan sehari-hari rakyat. Kalau harga gadget naik, mungkin orang masih bisa nunda beli. Kalau harga mobil naik, sebagian masyarakat mungkin tidak terlalu memikirkan. Tetapi kalau harga beras, telur, minyak goreng, dan cabai naik, hampir semua orang langsung ikut merasakan efeknya. Dari ibu rumah tangga, pekerja kantoran, pedagang kecil, mahasiswa, sampai tukang warung semuanya terkena dampak. Banyak keluarga kini mulai lebih hati-hati dalam mengatur pengeluaran bulanan. Yang biasanya belanja mingguan, sekarang berubah jadi belanja seperlunya saja. Yang dulu bisa membeli banyak lauk sekaligus, sekarang mulai memilih menu paling aman untuk dompet. Bahkan ada yang bercanda, kalau sekarang sambal dirubah bukan lagi pelengkap makanan, tetapi sudah berubah jadi barang mewah keluarga. Cabai sedikit saja sekarang rasanya harus digunakan dengan penuh perhitungan, seperti sedang mengatur strategi perang. Yang paling terasa sebenarnya bukan hanya soal harga yang naik, tetapi rasa kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi beberapa waktu ke depan. Banyak orang mulai merasa penghasilan bulanan mereka tidak lagi sekuat dulu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gaji terasa seperti hanya mampir sebentar di rekening sebelum akhirnya habis untuk bayar kebutuhan pokok, tagihan listrik, cicilan, biaya sekolah anak, bensin, internet, dan berbagai pengeluaran lain yang terus meningkat. Kadang baru awal bulan saja sebagian orang sudah mulai berkata dalam hati, kok uang tinggal segini? Fenomena ini membuat banyak keluarga kelas menengah ikut merasakan tekanan ekonomi yang cukup berat. Dulu mungkin masih bisa nongkrong santai tiap akhir pekan atau membeli makanan favorit tanpa banyak berpikir. Sekarang, sebagian orang mulai membuka aplikasi mobile banking lebih sering daripada membuka media sosial. Bukan untuk investasi, tetapi memastikan saldo masih aman sampai tanggal gajian berikutnya. Di media sosial sendiri, pembahasan soal harga pangan hampir selalu berhasil menarik perhatian besar masyarakat. Setiap kali ada kenaikan harga cabai atau beras, komentar netizen langsung ramai seperti sedang membahas pertandingan final sepak bola. Ada yang bercanda, ada yang mengeluh, ada yang marah, bahkan ada juga yang mulai membuat meme lucu tentang kondisi ekonomi sekarang. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana masyarakat Indonesia selalu bisa menemukan humor di tengah situasi sulit. Misalnya ketika harga cabai naik tinggi, netizen langsung membuat candaan bahwa sekarang foto cabai lebih cocok dipajang di ruang tamu dibanding bunga hias. Memang kreativitas rakyat Indonesia kalau soal bercanda tidak pernah habis. Tetapi di balik semua humor itu sebenarnya terlihat jelas bahwa masyarakat mulai lelah dengan kondisi harga kebutuhan pokok yang terus tidak stabil. Menurut saya pribadi, persoalan harga pangan ini menjadi sangat penting karena menyangkut rasa aman masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak orang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan istilah ekonomi yang rumit atau angka pertumbuhan nasional yang tinggi. Yang mereka ingin tahu sederhana saja, apakah harga beras masih bisa dijangkau, apakah uang belanja masih cukup sampai akhir bulan, dan apakah kehidupan tahun depan akan lebih baik atau justru semakin berat. Sebab bagi rakyat biasa, ukuran ekonomi yang sehat bukan hanya soal laporan resmi atau angka statistik di televisi, tetapi tentang kondisi nyata yang mereka rasakan langsung di dapur rumah masing-masing. Ketika harga kebutuhan pokok terus naik sementara penghasilan terasa jalan di tempat, maka rasa cemas masyarakat juga akan ikut meningkat. Dan menurut saya, inilah alasan mengapa isu pangan selalu menjadi topik yang sangat sensitif di Indonesia. Karena urusan makanan bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal ketenangan hidup jutaan keluarga yang setiap hari berusaha bertahan di tengah kondisi yang semakin tidak mudah.
Di tengah kondisi harga pangan yang terus menjadi keluhan masyarakat, pemerintah sebenarnya bukan tanpa usaha dalam mencoba menjaga stabilitas ekonomi nasional. Berbagai program besar terus dijalankan dengan anggaran yang nilainya tidak sedikit, mulai dari subsidi pupuk untuk petani, bantuan pangan untuk masyarakat, operasi pasar murah, pembangunan irigasi, modernisasi alat pertanian, hingga program swasembada pangan yang terus digaungkan sebagai langkah besar menuju ketahanan pangan nasional. Kalau dilihat di atas kertas, semua program ini memang terdengar sangat menjanjikan. Bahkan kadang masyarakat sampai berpikir, wah, kalau semua program ini berhasil, harusnya harga pangan bisa lebih stabil dong. Logikanya memang begitu. Tetapi kenyataannya di lapangan seringkali jauh lebih rumit dibanding sekedar teori dan rencana besar yang terlihat rapi dalam laporan resmi pemerintah. Salah satu masalah terbesar yang masih sering muncul adalah soal distribusi pangan yang belum benar-benar merata. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, sehingga proses pengiriman bahan pangan dari daerah produksi menuju pasar-pasar besar membutuhkan biaya logistik yang tinggi. Akibatnya, harga barang bisa naik cukup jauh sebelum sampai ke tangan konsumen. Misalnya saja, beras atau cabai yang sebenarnya dipanen dengan harga cukup normal di daerah petani. Tetapi ketika sudah sampai kota besar, harganya bisa melonjak berkali-kali lipat. Belum lagi jika cuaca sedang buruk atau pasokan terganggu sedikit saja, harga langsung bergerak naik dengan sangat cepat. Kadang masyarakat sampai bercanda kalau harga cabai di Indonesia lebih sensitif dibanding hubungan percintaan anak muda. Sedikit gangguan saja langsung berubah drastis. Namun di balik candaan itu, persoalan distribusi memang menjadi masalah serius yang sudah lama menghantui sektor pangan Indonesia. Selain distribusi, para petani juga menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Banyak petani mengeluhkan harga pupuk yang masih mahal dan sulit didapat di beberapa daerah. Biaya produksi terus meningkat, mulai dari bibit, pestisida, bahan bakar, hingga ongkos tenaga kerja. Sementara itu, hasil yang mereka dapat belum tentu sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan selama masa tanam hingga panen. Menurut saya pribadi, ini salah satu ironi terbesar dalam dunia pertanian Indonesia. Ketika harga pangan naik tinggi di kota, masyarakat mengira petani pasti ikut kaya. Padahal kenyataannya banyak petani justru tetap hidup sederhana dan harus bekerja sangat keras hanya untuk bertahan. Bahkan ada petani yang bercanda bahwa hasil panennya lebih cepat habis untuk bayar modal dibanding masuk ke tabungan. Terdengar lucu memang, tetapi kalau dipikir-pikir sebenarnya cukup menyedihkan. Belum lagi persoalan cuaca yang semakin sulit diprediksi dalam beberapa tahun terakhir. Musim hujan dan kemarau sering datang tidak sesuai pola biasanya. Kadang hujan turun terlalu lama hingga menyebabkan banjir dan gagal panen. Sementara di waktu lain, kemarau berkepanjangan membuat sawah kekurangan air. Perubahan iklim global mulai benar-benar terasa dampaknya bagi sektor pertanian Indonesia. Petani sekarang bukan hanya harus pintar menanam, tetapi juga harus siap menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu. Bahkan sebagian petani mulai merasa bertani sekarang seperti sedang berjudi dengan alam. Kalau cuaca bagus, hasil panen aman. Tapi kalau cuaca berubah tiba-tiba, kerugian besar bisa datang dalam hitungan hari. Menurut saya, tantangan seperti ini membuat program ketahanan pangan pemerintah menjadi jauh lebih sulit dijalankan dibanding yang dibayangkan banyak orang. Di sisi lain, masyarakat juga sering merasa bingung karena informasi ekonomi yang mereka dengar di televisi terkadang berbeda dengan kondisi yang dirasakan langsung di kehidupan sehari-hari. Di berita, ekonomi nasional disebut tumbuh stabil, inflasi terkendali, dan kondisi pangan aman. Tetapi ketika masyarakat pergi ke pasar, mereka tetap menemukan harga kebutuhan pokok yang terasa mahal. Inilah yang membuat sebagian orang mulai merasa ada jarak antara angka ekonomi resmi dengan realitas kehidupan rakyat biasa. Kadang masyarakat jadi bingung sendiri, harus percaya yang mana, grafik ekonomi di layar televisi atau struk belanja yang terus membengkak setiap minggu. Menurut saya pribadi, pemerintah memang menghadapi tugas yang sangat berat karena harus menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat kecil. Sebab pada akhirnya, bagi rakyat biasa, ukuran ekonomi yang baik itu sederhana, bukan soal istilah ekonomi rumit atau presentase pertumbuhan tinggi, tetapi apakah harga kebutuhan pokok masih masuk akal dan apakah kehidupan sehari-hari terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Yang lebih menarik lagi, fenomena kenaikan harga pangan dan tekanan ekonomi saat ini perlahan mulai mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia, terutama dalam cara mereka berbicara dan berdiskusi di media sosial. Kalau dulu media sosial lebih ramai soal hiburan, gosip artis, atau tren viral lucu, sekarang topik seperti harga beras, minyak goreng, pajak, cicilan, dan biaya hidup justru sering masuk pembahasan utama.
Bahkan kadang timeline media sosial terasa seperti ruang diskusi ekonomi nasional dadakan. Sedikit saja ada kabar harga cabai naik atau beras langka, komentar netizen langsung penuh teori, analisis, keluhan, sampai candaan yang kadang lebih kreatif daripada isi berita itu sendiri. Mungkin karena sekarang hampir semua orang benar-benar merasakan tekanan ekonomi secara langsung, jadi topik seperti ini jauh lebih mudah memancing perhatian masyarakat dibanding isu hiburan biasa. Fenomena ahli ekonomi dadakan juga semakin terlihat jelas di internet. Setiap ada kebijakan baru pemerintah atau kenaikan harga kebutuhan pokok, tiba-tiba semua orang punya pendapat masing-masing. Ada yang menyalahkan distribusi, ada yang menyalahkan cuaca, ada yang mengaitkan dengan politik global, bahkan ada juga yang dengan santainya berkata, semua ini gara-gara perang dagang dunia. Menariknya, meskipun sebagian komentar terdengar lucu atau berlebihan, sebenarnya hal itu menunjukkan bahwa masyarakat mulai semakin peduli terhadap kondisi ekonomi nasional. Orang-orang kini sadar bahwa kebijakan ekonomi pemerintah bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka, tetapi sesuatu yang langsung memengaruhi isi dompet dan kondisi rumah tangga sehari-hari. Menurut saya pribadi, ini adalah perubahan yang cukup besar dalam cara masyarakat memandang isu ekonomi dan politik. Dulu banyak orang menganggap pembahasan ekonomi itu rumit dan membosankan. Sekarang justru jadi bahan obrolan harian di warung kopi, grup WhatsApp keluarga, bahkan tongkrongan santai malam hari. Tekanan ekonomi juga membuat masyarakat mulai mengubah gaya hidup mereka secara perlahan. Banyak keluarga kini lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran bulanan. Kalau dulu belanja bulanan dilakukan dengan santai, sekarang banyak orang mulai membuat daftar kebutuhan super detail sebelum pergi ke pasar atau supermarket. Bahkan ada yang sampai menghitung harga barang satu persatu menggunakan kalkulator di handphone sambil pura-pura tidak panik. Ini mungkin salah satu skill baru masyarakat Indonesia di era ekonomi serba mahal. Beberapa orang juga mulai mengurangi nongkrong di luar, memilih masak sendiri di rumah, atau mencari promo sebanyak mungkin demi menghemat pengeluaran. Fenomena berburu diskon sekarang bukan lagi sekedar gaya hidup hemat, tetapi sudah menjadi strategi bertahan hidup bagi sebagian masyarakat perkotaan. Yang menarik, tekanan ekonomi juga mulai memengaruhi kondisi psikologis banyak orang, terutama usia produktif antara 30 sampai 40 tahun. Kelompok usia ini biasanya sedang berada di fase hidup yang penuh tanggung jawab, membangun keluarga, membayar cicilan rumah, membiayai pendidikan anak, membantu orang tua, dan tetap harus menjaga kondisi keuangan agar tidak runtuh di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti. Akibatnya banyak orang mulai merasa lebih mudah stres ketika membahas soal uang dan kebutuhan hidup. Kadang baru membuka aplikasi mobile banking saja sudah cukup membuat suasana hati berubah. Ada juga yang bercanda bahwa sekarang notifikasi promo makanan lebih menakutkan daripada notifikasi mantan. Memang terdengar konyol, tetapi sebenarnya menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi mulai memengaruhi kehidupan emosional masyarakat sehari-hari. Menurut saya pribadi, kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sedang berada dalam fase penuh kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi mereka. Banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah kehidupan beberapa tahun ke depan akan menjadi lebih baik atau justru semakin berat? Kekhawatiran itu bukan hanya soal harga pangan hari ini, tetapi juga tentang keamanan pekerjaan, biaya pendidikan anak, kesehatan, dan kemampuan bertahan di tengah perubahan ekonomi global yang semakin cepat. Karena itulah, topik ekonomi rakyat sekarang sangat mudah viral dan mendapat perhatian besar, sebab masyarakat tidak lagi melihat isu ekonomi sebagai sesuatu yang jauh dan abstrak, tetapi sebagai bagian langsung dari perjuangan hidup sehari-hari. Dan mungkin inilah alasan mengapa satu berita soal harga cabai saja sekarang bisa memancing diskusi nasional yang panjang, karena di balik angka harga tersebut ada rasa lelah, cemas, dan harapan jutaan orang yang ingin hidup lebih tenang di tengah kondisi ekonomi yang semakin tidak mudah. Di sisi lain, para petani yang seharusnya menjadi pihak paling diuntungkan ketika harga pangan naik, ternyata belum tentu ikut menikmati keuntungan besar seperti yang dibayangkan banyak orang. Ini mungkin salah satu kenyataan paling ironis dalam sektor pertanian Indonesia. Ketika masyarakat kota melihat harga cabai menyentuh angka tinggi atau harga beras terus naik, banyak yang langsung berpikir para petani pasti sedang panen keuntungan besar. Kalau kenyataannya semudah itu, mungkin para petani sudah hidup santai sambil minum kopi di teras rumah setelah panen. Tetapi yang terjadi di lapangan justru sering sebaliknya. Banyak petani tetap harus berjuang keras hanya untuk menutup biaya produksi dan mempertahankan kehidupan keluarga mereka agar tetap berjalan normal. Bahkan tidak sedikit petani yang mengaku hasil panen mereka habis lebih dulu untuk membayar modal, pupuk, sewa lahan, dan utang dibanding benar-benar
benar-benar menjadi keuntungan bersih. Biaya produksi pertanian sekarang memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Harga pupuk menjadi salah satu keluhan terbesar yang paling sering terdengar dari para petani di berbagai daerah. Meski pemerintah sudah memberikan subsidi, kenyataannya distribusi pupuk subsidi masih sering menjadi masalah. Ada petani yang mengaku sulit mendapat pupuk tepat waktu, ada juga yang harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga jauh lebih mahal karena kebutuhan tanaman tidak bisa menunggu. Belum lagi harga bibit, pestisida, bahan bakar mesin pertanian, hingga ongkos tenaga kerja yang ikut naik mengikuti kondisi ekonomi nasional. Akibatnya modal yang harus dikeluarkan petani untuk satu musim tanam menjadi semakin besar. Kadang masyarakat hanya melihat hasil akhirnya berupa panen, tetapi tidak melihat betapa panjang dan berat proses yang harus dijalani petani selama berbulan-bulan sebelumnya. Menurut saya pribadi, profesi petani di Indonesia adalah salah satu pekerjaan paling berat yang sering kurang mendapat perhatian serius dari masyarakat perkotaan. Yang membuat situasi semakin rumit adalah ketidakpastian hasil panen akibat faktor cuaca dan kondisi alam yang makin sulit diprediksi. Dulu, petani masih bisa memperkirakan pola musim dengan cukup akurat berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Tetapi sekarang, banyak petani mengaku cuaca berubah sangat tidak menentu. Kadang hujan turun terlalu lama hingga menyebabkan banjir dan tanaman rusak. Di waktu lain, kemarau datang berkepanjangan sampai sawah kekurangan air dan hasil panen menurun drastis. Bahkan ada petani yang bercanda kalau sekarang bertani lebih mirip bermain game survival. Setiap hari harus siap menghadapi tantangan baru dari alam. Terdengar lucu memang, tetapi kenyataannya resiko yang mereka hadapi benar-benar besar. Sekali gagal panen, dampaknya bisa sangat berat bagi kondisi ekonomi keluarga petani, karena modal yang sudah dikeluarkan belum tentu bisa kembali. Selain cuaca, persoalan rantai distribusi juga menjadi masalah klasik yang sampai sekarang belum benar-benar selesai. Banyak petani masih sangat bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil panen mereka. Karena keterbatasan akses pasar dan kebutuhan uang cepat, petani sering tidak punya banyak pilihan selain menjual hasil panen dengan harga yang sudah ditentukan pihak lain. Disinilah ironi besar sering terjadi. Harga pangan di pasar kota bisa naik sangat tinggi, tetapi keuntungan terbesar justru belum tentu dinikmati petani sebagai pihak yang bekerja paling keras. Kadang selisih harga dari sawah ke pasar bisa jauh sekali. Petani menjual dengan harga rendah, tetapi ketika sampai ke konsumen harganya sudah melonjak berkali-kali lipat. Kalau dipikir-pikir memang cukup aneh. Yang kepanasan di sawah siapa? Yang kehujanan siapa? Yang bangun subuh siapa? Tetapi yang menikmati margin terbesar belum tentu mereka. Situasi seperti ini membuat banyak petani merasa posisi mereka masih sangat lemah dalam rantai ekonomi pangan nasional. Fenomena ini juga menyebabkan banyak anak muda di desa mulai kehilangan minat untuk menjadi petani. Mereka melihat orang tua mereka bekerja sangat keras setiap hari, tetapi hasil yang didapat tidak selalu menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Akibatnya, banyak generasi muda memilih merantau ke kota atau mencari pekerjaan lain yang dianggap lebih stabil dibanding bertani. Menurut saya pribadi, ini adalah salah satu ancaman jangka panjang yang cukup serius bagi masa depan pertanian Indonesia. Bayangkan kalau suatu hari semakin sedikit anak muda yang mau turun ke sawah. Lalu siapa yang akan memproduksi pangan untuk jutaan masyarakat Indonesia di masa depan? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Karena sektor pertanian sebenarnya bukan hanya soal ekonomi, melainkan soal ketahanan negara dan keberlangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Di media sosial sendiri, kehidupan petani kadang baru mendapat perhatian besar ketika ada video viral tentang gagal panen, sawah kekeringan, atau harga hasil pertanian anjlok. Banyak orang merasa sedih sesaat. Lalu beberapa hari kemudian perhatian publik berpindah ke topik lain. Padahal perjuangan petani berlangsung setiap hari tanpa henti. Mereka tetap bekerja di bawah panas matahari, tetap bangun sebelum subuh, tetap turun ke sawah meski harga hasil panen belum tentu menguntungkan. Menurut saya pribadi, ada sesuatu yang cukup menyentuh ketika melihat bagaimana para petani tetap bertahan di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian. Karena pada akhirnya, merekalah salah satu kelompok yang menjaga kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia setiap hari. Kadang masyarakat kota ribut soal makanan di aplikasi online, sementara di desa ada petani yang sedang memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan tanaman mereka dari cuaca buruk agar tetap bisa panen. Karena itulah, isu pertanian dan kesejahteraan petani sebenarnya tidak bisa dipandang sebagai masalah
masalah kecil atau sekedar urusan desa semata. Ketika petani kesulitan, dampaknya akan terasa sampai ke kota-kota besar melalui kenaikan harga pangan dan terganggunya pasokan kebutuhan pokok. Sebaliknya, jika kesejahteraan petani benar-benar membaik, maka stabilitas pangan nasional juga akan lebih kuat. Menurut saya pribadi, Indonesia sebenarnya punya potensi pertanian yang luar biasa besar. Tanah subur, iklim mendukung, dan sumber daya alam melimpah. Tetapi tantangan terbesar bukan hanya soal produksi, melainkan bagaimana memastikan para petani benar-benar mendapatkan kehidupan yang layak dari kerja keras mereka. Sebab selama petani masih merasa hanya bertahan hidup tanpa kepastian masa depan yang baik, maka persoalan pangan di Indonesia kemungkinan akan terus menjadi pembahasan panjang dari tahun ke tahun. Yang membuat persoalan ini semakin serius adalah karena harga pangan kini ikut memengaruhi rasa percaya masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Banyak orang mulai menilai keberhasilan pemerintah bukan lagi hanya dari proyek besar, pembangunan infrastruktur, atau angka pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi dari hal yang sangat sederhana. Apakah harga kebutuhan pokok masih terjangkau atau tidak? Menurut saya pribadi, ini adalah bentuk perubahan cara berpikir masyarakat yang cukup menarik. Dulu, mungkin angka pertumbuhan ekonomi terdengar sangat meyakinkan. Tetapi sekarang, masyarakat lebih percaya kondisi nyata yang mereka rasakan langsung setiap hari. Kalau harga beras mahal, pengeluaran membengkak, dan uang belanja cepat habis, maka rasa optimisme masyarakat otomatis ikut menurun, meskipun laporan ekonomi nasional terlihat positif di televisi. Mungkin karena rakyat sekarang semakin realistis. Mereka tidak makan grafik pertumbuhan ekonomi. Mereka makan nasi. Di sisi lain, tekanan ekonomi juga perlahan mulai memengaruhi hubungan sosial masyarakat. Banyak keluarga menjadi lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan rumah tangga. Pengeluaran kecil yang dulu dianggap biasa, kini mulai dipikirkan berkali-kali. Ada orang tua yang mengurangi jajan anak demi menekan pengeluaran. Ada pasangan muda yang menunda renovasi rumah, bahkan ada juga yang mulai mengurangi nongkrong atau liburan demi menjaga kondisi finansial tetap aman. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan sebenarnya memiliki efek berantai yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Bukan hanya soal makanan, tetapi juga memengaruhi gaya hidup, kondisi mental, dan rasa aman terhadap masa depan. Kadang masyarakat Indonesia masih bisa bercanda di tengah situasi sulit, tetapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya banyak orang sedang berusaha keras menyembunyikan rasa cemas mereka soal kondisi ekonomi. Mungkin itu salah satu kemampuan spesial rakyat Indonesia, tetap bisa tertawa meski isi dompet mulai menipis. Di sisi lain, tekanan ekonomi juga perlahan mulai memengaruhi hubungan sosial masyarakat. Banyak keluarga menjadi lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan rumah tangga. Pengeluaran kecil yang dulu dianggap biasa kini mulai dipikirkan berkali-kali. Ada orang tua yang mengurangi jajan anak demi menekan pengeluaran. Ada pasangan muda yang menunda renovasi rumah, bahkan ada juga yang mulai mengurangi nongkrong atau liburan demi menjaga kondisi finansial tetap aman. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan sebenarnya memiliki efek berantai yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Bukan hanya soal makanan, tetapi juga memengaruhi gaya hidup, kondisi mental, dan rasa aman terhadap masa depan. Kadang masyarakat Indonesia masih bisa bercanda di tengah situasi sulit, tetapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya banyak orang sedang berusaha keras menyembunyikan rasa cemas mereka soal kondisi ekonomi. Mungkin itu salah satu kemampuan spesial rakyat Indonesia, tetap bisa tertawa meski isi dompet mulai menipis. Persoalan pangan juga semakin sering digunakan sebagai bahan pembahasan politik karena dampaknya yang sangat besar terhadap masyarakat luas. Setiap kebijakan soal impor beras, subsidi pupuk, bantuan sosial, atau stabilisasi harga langsung menjadi perhatian publik. Pemerintah tentu berada dalam posisi yang tidak mudah karena harus menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pedagang, dan konsumen sekaligus. Kalau harga terlalu murah, petani bisa rugi. Tapi kalau terlalu mahal, masyarakat kota yang menjerit. Inilah yang membuat kebijakan pangan menjadi salah satu tantangan paling rumit dalam pemerintahan manapun. Menurut saya pribadi, sektor pangan sebenarnya adalah cerminan kondisi sebuah negara. Ketika pangan stabil dan masyarakat merasa tenang soal kebutuhan sehari-hari, maka kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi biasanya ikut meningkat. Sebaliknya, ketika harga kebutuhan pokok terus bermasalah, keresahan sosial juga perlahan mulai tumbuh di berbagai lapisan masyarakat.
Di tengah semua kondisi tersebut, masyarakat sebenarnya hanya menginginkan satu hal yang sederhana, kehidupan yang lebih tenang dan stabil. Mereka ingin pergi ke pasar tanpa rasa khawatir melihat harga yang tiba-tiba naik drastis. Mereka ingin penghasilan bulanan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus terus-menerus mengurangi banyak hal. Mereka ingin para petani hidup lebih sejahtera, harga pangan lebih masuk akal, dan kondisi ekonomi terasa benar-benar membaik dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam angka statistik. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi bagi rakyat biasa sangat sederhana. Bukan soal istilah ekonomi rumit atau pidato panjang tentang pertumbuhan nasional, tetapi apakah masyarakat bisa makan dengan tenang, bekerja tanpa rasa takut berlebihan, dan menjalani hidup tanpa terus dihantui kecemasan soal kebutuhan pokok. Mungkin itu salah satu kemampuan spesial rakyat Indonesia, tetap bisa tertawa meski isi dompet mulai menipis. Dan mungkin disitulah inti sebenarnya dari seluruh persoalan ini. Harga pangan bukan hanya soal angka di pasar atau laporan ekonomi di televisi, tetapi tentang kehidupan jutaan keluarga yang setiap hari berusaha bertahan dan berharap masa depan bisa menjadi sedikit lebih baik. Karena bagi rakyat biasa, kebahagiaan ekonomi kadang sesederhana pulang dari pasar sambil berkata, "Syukurlah, harga masih masuk akal hari ini."